Baik anak-anakku sekalian, kelas 7, insya Allah di mata pelajaran informatika ini Bapak akan merangkum dari bab yang pertama ya. Untuk bab pertama ini, informatika atau informatics ya, merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, berikutnya, komputer berasal dari kata bahasa Inggris ya, to compute. Artinya adalah menghitung. Nah, sejarah komputer tidak terlepas dari sejarah alat hitung. Sehingga perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap. Ya. Yang pertama, tahap sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Nah, perkembangan komputer sebelum tahun 1940 ya, dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenal dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar. Tapi masih menggunakan ya digit-digit asas ya. Asas dari 0 hingga 9. Sehingga bilangan itu disebut bilangan per 10 atau desimal. Perkembangan komputer setelah tahun 1940, komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Ya. Sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940. Pembagian komputer modern terdiri atas 3 ya, atas 5 generasi. Nah, Bapak akan coba jelaskan generasi yang pertama 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses ya masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube ya untuk memproses dan menyimpan data. Berikutnya, generasi kedua tahun 1959 sampai dengan 1964, komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum, walaupun keduanya juga mudah terbakar. Ya. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data. Pada komputer generasi kedua ini ya diperkenankan cara baru untuk menyimpan data, yaitu dengan menyimpan secara magnet. Penyimpanan secara magnet menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Percepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Nah, itu generasi kedua. Berikutnya, rangkuman dari generasi ketiga. Ya. 1964 sampai dengan 1980, komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam satu tempat. Tempat dari tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga menyimpan memori yang lebih besar dan diletakkan di luar eksternal. Penggunaan listriknya lebih hemat dibanding komputer generasi sebelumnya. Ya. Ukuran
fisiknya menjadi lebih kecil atau istilahnya komputer mini sehingga lebih menghemat kepada ruangan. Nah, sekarang Bapak jelaskan generasi keempat. Generasi keempat 1980 sampai sekarang ya, komputer generasi keempat ini masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat 1000 komponen transistor. Proses pembuatan IC atau komputer generasi ini ya dinamakan pengintegrasian dalam skala yang sangat besar. Berikutnya, generasi kelima. Komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima ternyata akan lebih kompleks ya. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan dari rangkuman ya tentang bab 1 di mapel informatika, dan nanti insya Allah kedepannya kalian bisa menggali dari berbagai sumber ya, boleh dari YouTube, dari buku dan lain sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.